Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Langkah AC Milan untuk mempertahankan Alex Gimenez terus berjalan, dengan klub Italia ini sedang berupaya untuk menjadikan peminjamannya dari Real Madrid menjadi transfer permanen. Gimenez yang tampil dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi sorotan dalam upaya Rossoneri untuk memperolehnya secara permanen. Dalam laporan dari Gianluca Di Marzio, manajemen Milan menggarisbawahi keinginan mereka untuk mempertahankan sang pemain. Pilihan Pioli di beberapa pertandingan terakhir telah menunjukkan kemampuannya, terutama saat dipercaya bermain sebagai bek kiri dalam laga Coppa Italia melawan Cagliari. Cedera yang dialami oleh Alessandro Florenzi dalam kemenangan atas Empoli membuka peluang bagi Gimenez yang dipanggil untuk mengisi posisi tersebut. Di Marzio menyebut bahwa manajemen Milan sedang aktif berusaha untuk melakukan kesepakatan permanen dengan Real Madrid. Rossoneri telah mengekspresikan kekagumannya terhadap pemain berusia 18 tahun ini. Pioli sendiri telah menunjukkan kepercayaan besar padanya. Terlihat dari preferensi yang diberikan kepada Gimenez di atas pemain lain seperti Bertesaghi dan Giancarlo Simic saat Florenzi terpaksa absen. Kesepakatan awal antara Milan dan Real Madrid mencakup opsi pembelian senilai 5 juta euro. Namun Milan berupaya untuk merevisi persyaratan kesepakatan ini dengan tujuan membayar lebih sedikit dari 5 juta euro sebagai pembayaran awal. Sebagai gantinya, mereka akan menawarkan sejumlah bonus yang akan memungkinkan Real Madrid untuk mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan tersebut jika Gimenez menunjukkan perkembangan dan bermain secara konsisten di Milan. Sang pemain sendiri menurut laporan merasa senang dan puas di Milan. Alex Gimenez memiliki ambisi besar untuk tetap bersama Rossoneri, menganggapnya sebagai lingkungan ideal untuk pertumbuhan dan perkembangannya di dunia sepak bola. Kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke Italia setelah sebelumnya terbang ke Amerika Serikat diwarnai dengan kemenangan pertama yang dia saksikan sejak kembali menjadi bagian dari AC Milan. Edisi pagi La Repubblica melaporkan bahwa ini adalah kemenangan pertama yang diamati secara langsung oleh Ibrahimovic dalam perannya sebagai penasihat senior Red Bull Capital serta bagian dari manajemen AC Milan. Surat kabar tersebut menggambarkan Zlatan bertindak seperti seorang direktur olahraga di Stadio Carlo Castellani. Kemenangan ini menandai momen bersejarah bagi Ibrahimovic dalam peran barunya. Dia melakukan perjalanan dengan tim menggunakan kereta api, berbagi makan malam dengan Geoffrey Moncada, direktur teknik, serta Antonio De Ottavio, direktur olahraga Milan yang asli. Ibrahimovic juga terlibat dalam suasana pemanasan di pinggir lapangan, memberikan semangat kepada para pemain sebelum mereka masuk ke ruang ganti, duduk di tribun saat pertandingan berlangsung dan pulang ke Milan bersama tim. Kemenangan yang nyaman atas lawan yang sedang kesulitan menjadi bukti bahwa tim telah menemukan kembali momentumnya. Ini juga menunjukkan bahwa kehadiran Ibrahimovic dalam peran barunya membawa dampak positif bagi semangat dan performa AC Milan. Media La Gazzetta dello Sport mengulas penampilan gemilang AC Milan dalam kemenangan 3-0 melawan Empoli, menegaskan kembalinya Milan yang sesungguhnya. Setelah kemenangan melawan Sassuolo dan Cagliari, kemenangan atas Empoli menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Zlatan Ibrahimovic telah membawa perubahan signifikan. AC Milan tampil dengan percaya diri dan mudah mencetak gol. Tidak hanya efektif dalam menyerang, namun juga menonjol dalam aspek lain. Performa impresif Ruben Loftus-Cheek ditambah penampilan bagus Rafael Leao, Tijani Reinders, dan Theo Hernandez yang bermain sebagai bek tengah menjadi sorotan positif. Kembalinya para pemain muda seperti Chaka Traore yang berhasil mencetak gol hanya 3 menit setelah masuk menunjukkan pertumbuhan cepat mereka. Namun meskipun Milan menunjukkan kecepatan dalam pertandingan, perlu perhatian pada saat kecepatan tersebut menurun agar tetap menjaga kembali permainan. Kemenangan atas Empoli ini menjadi bukti bahwa AC Milan telah kembali dalam performa terbaiknya. Mereka harus terus membangun momentum ini dengan strategi yang lebih cerdas dan mengatasi kemungkinan penurunan performa agar dapat terus bersaing di papan atas Serie A.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Luka Jovic diprediksi akan kembali menjadi starter dalam pertandingan perempat final Coppa Italia kala AC Milan melawan Atalanta di San Siro. Pelatih Stefano Pioli kemungkinan akan memberi kepercayaan pada Jovic daripada Olivier Giroud. Dalam pertandingan Coppa Italia melawan Cagliari akhir pekan lalu, Jovic mendapat kesempatan sebagai starter menggantikan Giroud. Kiprahnya terbukti produktif dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Rossoblu. Pertimbangan penting dalam keputusan Pioli adalah performa pemain, di mana penampilan apik Jovic memberikan keuntungan baginya. Jika saja Jovic tidak mencetak gol dalam pertandingan melawan Cagliari, kemungkinan besar Pioli akan memilih Giroud untuk menghadapi Atalanta. Pioli sebelumnya memilih untuk merotasi tim, memasukkan pemain-pemain muda dalam pertandingan melawan Cagliari. Namun dengan level pemain yang lebih tinggi pada pertandingan berikutnya, diharapkan Pioli akan melakukan rotasi yang lebih selektif, memberi istirahat pada beberapa pemain senior namun tidak sebanyak pada pertandingan melawan Cagliari. Luka Jovic yang awalnya beradaptasi dengan lambat di Milan, kini mulai menunjukkan peningkatan signifikan dengan mencetak 5 gol baik di Serie A maupun Coppa Italia. Kepercayaan yang diberikan padanya oleh Pioli menunjukkan bahwa performa gemilang Jovic telah memberikan dampak positif bagi Rossoneri dan kembali menjadi starter adalah bentuk penghargaan atas kontribusinya yang meningkat bagi AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.